Alhamdulillah, semua coba buka mukjizat ilmiahnya. Kita sudah sampai halaman 9. Halaman 9 slide ke-17. Halaman 9 slide ke-17. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kemarin kita sudah memaparkan salah satu ayat Al-Quran yang diserang oleh kaum orientalis, dan kita juga sudah lihat bagaimana secara menakjubkan Allah subhanahu wa ta'ala saudara menunjukkan, yaitu kepada kita semua, khususnya kepada mereka-mereka yang menyerang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran tersebut. Nah, kali ini kita masuk, saudara, fakta ilmiah sejarah yang lain yang tidak kalah menarik, yaitu mari kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai 9. Faqala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Kaum Ad yang mana? Irama dzatil imad, yaitu kaum Ad yang menjadi penduduk kota Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram itu nama kota. Kota Iram itu bagaimana? Dzatil imad, yang memiliki yaitu bangunan-bangunan, tiang-tiang pancang yang begitu tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang di zaman itu, saudara, belum pernah ada dibangun suatu kota seperti itu. Jadi di zaman itu, di negeri-negeri manapun belum pernah dibangun satu kota seperti itu, untuk menunjukkan kemegahan daripada kota ini, saudara. Nah, kemudian wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menginformasikan tentang kaum Tsamud. Kalau tadi kaum Ad, sekarang kaum Tsamud, yang juga tidak kalah dahsyatnya, alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang memotong-motong batu-batu besar di lembah. Jadi kaum Tsamud ini dahsyat luar biasa, yaitu di dalam peradaban pembangunannya. Mereka mampu untuk membelah-belah batu-batu gunung di zaman itu, untuk membuat gedung-gedung, untuk membuat istana. Bahkan mereka mampu untuk memahat-mahat gunung-gunung batu untuk mereka jadikan rumah mereka. Nah, saya katakan dahsyat, ini bukan zaman periode sekarang. Kalau periode sekarang kita ingin membobol gunung batu, saudara, kita sudah banyak teknologinya, dengan memiliki berbagai macam alat yang luar biasa. Tapi bagaimana di zaman ribuan tahun yang lalu, saudara, itu ada sekelompok anak manusia yang sudah mampu punya peradaban pembangunan yang cukup tinggi. Nah, ada hal yang menarik dalam surat ini, atau dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, ada informasi bahwasanya dulu ada suatu kaum namanya kaum Ad, suatu bangsa, dan ada lagi suatu bangsa namanya bangsa Tsamud. Dan yang tidak kalah menariknya, dulu, saudara, di zaman para nabi terdahulu, ada satu kota yang bernama kota Iram, saudara. Nah, pada saat ayat ini diturunkan, saudara, semua para sahabat yang mendapatkan ayat ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dengar, mereka baca, mereka amalkan, dan tidak ada di antara mereka yang mengorek informasi dari Nabi
saudara, tentang bukti-bukti keberadaan kaum Ad maupun Tsamud. Apalagi ngorek-ngorek bukti soal kota Iram. Mereka terima apa adanya itu firman Allah. Nah, kemudian belakangan saudara, ayat ini saudara justru menjadi motivasi bagi umat manusia untuk mencari dan mencari di mana itu kota Iram. Nah, sebetulnya ini juga saudara termasuk salah satu ayat yang dikritisi oleh kaum orientalis. Mereka percaya kaum Ad itu ada, kaum Tsamud itu ada, karena disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Tapi mereka nggak percaya ada nama kota Iram, saudara. Iram, ini kota di mana? Nah, jadi mereka menuduh kalau Al-Quran itu membawakan informasi-informasi yang tidak akurat, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana waktu kemarin kita cerita soal jasad Fir'aun. Nah, kali ini mari kita lihat fakta ilmiah sejarah. Pada tahun 1834, para arkeolog, saudara, para arkeolog dari Perancis dan Inggris saat melakukan ekspedisi arkeologi di negeri Yaman, khususnya di wilayah Hisnul Ghurab, saudara, menemukan naskah kuno dengan aksara Arab kuno yang disebut sebagai Himarit, yang di dalamnya bertuliskan, kami memerintah dengan hukum Hud. Jadi ada satu prasasti naskah ditemukan, diteliti dengan bahasa Arab kuno dulu, saudara. Aksara, maksudnya aksara Arab yang kuno, karena dulu di negeri Arab itu aksara ada huruf paku, ada huruf lain sebagainya, saudara. Ada juga huruf-huruf Arab pada saat mengalami yaitu perubahan-perubahan dari mulai munculnya huruf Arab itu sendiri. Nah, di situ tertulis yang artinya kami memerintah dengan hukum Hud. Artinya ini setelah diteliti oleh para arkeolog, ini naskah asli, bukan naskah buatan. Ini bukan naskah palsu. Berarti naskah ini menunjukkan bahwa betul, bahwa dulu ada suatu zaman, saudara, yang punya pemerintahan, ada negara, ada pemimpin, ada rakyat, saudara, yang menggunakan hukum yang dibawa oleh Nabi Allah Hud alaihi salam. Nah, berarti ini menunjukkan kalau Nabi Hud itu memang betul ada. Itu bukan dongeng, bukan cerita fiktif. Dan kalau ada satu negeri yang menggunakan hukum Hud, saudara, ini juga satu fakta sejarah, bukan cerita fiktif atau khayalan. Nah, kemudian saudara, lebih dari hampir 150 tahun kemudian, saudara, yaitu tahun 1980, penggalian arkeolog itu dilanjutkan, saudara, di sekitar tempat ditemukannya aksara Arab kuno di Hisnul Ghurab di Yaman, sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, kali ini menemukan informasi dari satu lempengan kuno. Jadi ada satu lempengan, saudara. Kalau orang-orang dulu kan membuat lempengan itu ada dari perak, saudara, dari logam. Ini di lempengan tersebut disebut, saudara, disebut Samud, Ad, dan Iram. Jadi Samud artinya bangsa Samud, Ad artinya bangsa Ad, dan Iram, inilah nama kota yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Jadi lempengan ini membuktikan betul dulu ada kaum Samud, betul dulu ada kaum Ad, dan lebih menariknya lagi, ternyata betul dulu ada satu kota yang bernama Iram. Nah, ekspedisi pun dilanjutkan, saudara. Di seluruh gurun Arabia Selatan dilakukan penggalian arkeolog dari berbagai ekspedisi yang datang dari seluruh dunia. Dan baru pada tahun 1992, saudara, ekspedisi arkeologis yang dipimpin oleh Nicholas Clegg, saudara, menemukan bangunan segi 8 dengan dinding dan menara setinggi 9 meter sebagai bagian daripada kota Iram yang hilang. Ini di tengah gurun pasir, gurun Arabia Selatan, saudara. Di tengah gurun pasir. Ini kalau di
Hijaz, ini gurun pasir yang betul-betul gurun luar biasa, itu disebut Ar-Rubu' Al-Khali, saudara. Nah, ternyata di selatan daripada Rubu' Khali itu ditemukan. Nah, begitu digali pasir tanah, saudara, ditemukan di bawah itu ada bangunan segi 8 yang besar, yang menunjukkan tanda-tanda kemegahan. Tiangnya saja, dindingnya saja itu terbuat dari batu tinggi 9 meter. Jadi temboknya ini tingginya 9 meter dindingnya, dan terbuat dari batu, saudara. Batu yang tidak ada sambungan. Nah, jadi kita bayangkan itu, berarti orang-orang dulu bagaimana mereka buatnya, saudara. Jadi batu itu mereka papas dari gunung, saudara, menjadi lempengan-lempengan tembok dengan tinggi 9 meter. Dan ini ditemukan pada tahun 92. Nah, akhirnya saudara, para arkeolog mengatakan sepakat, inilah kota Iram yang hilang. Inilah kota Iram yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Shadaqallahul azim. Ini dahsyatnya Al-Quran, saudara. Jadi bagaimana 1500 tahun yang lalu Allah sudah menginformasikan kepada Nabi tentang adanya kota Iram, walaupun di zaman tersebut tidak ada satupun yang tahu di mana kota Iram, saudara. Baru tahun 92, baru beberapa dekade yang lalu, saudara, ini baru terungkap bahwa ada suatu kota yang namanya kota Iram, berada di yaitu wilayah kaum Samud dan Ad, saudara, dan ada tanda-tanda bukti kemegahan gedung-gedung yang ada di zaman itu yang menunjukkan di sana pernah ada suatu kota yang begitu megah, menjadi kebanggaan daripada bangsa pemiliknya, yaitu kota Iram. Nah, sampai di sini kita lihat satu lagi mukjizat ilmiah Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kemarin kita sudah lihat bagaimana Al-Quran mengungkap sejarah masa lalu. Itu sejarah Fir'aun, itu sejarah masa lalu. Artinya sejarah masa lalu, peristiwa yang terjadi, saudara, sebelum Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diturunkan, ada peristiwa tentang jasad Fir'aun, dan juga hari ini ada peristiwa tentang bangsa Samud dan Ad serta kota Iram yang hilang. Ini namanya sejarah yang terjadi sebelum diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran memberikan informasi tentang peristiwa sejarah yang telah berlalu. Kali ini kita masuk bagaimana Al-Quran menginformasikan peristiwa yang belum terjadi saat Al-Quran turun, saudara. Nah, yaitu peristiwa, mari kita lihat tentang berita kemenangan Romawi. Tentang berita kemenangan Romawi. Di mana dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Shadaqallahul azim. Jadi saudara, dalam ayat ini Allah menginformasikan ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri terdekat, dan mereka setelah dikalahkan, ini yang paling menarik, wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan akan memetik kemenangan. Mereka akan menang. Kapan mereka akan menang? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Dalam bahasa Arab kalau disebut bid'i sinin, artinya beberapa tahun, antara 1 sampai 9 tahun, saudara. Jadi bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa 7 tahun lagi. Jadi kalau disebut bid'i sinin, pokoknya nggak sampai 10 ke atas, saudara, tapi 9 tahun ke bawah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan, saudara. Bagaimana ayat ini turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, saudara? Jadi ketika itu masyarakat Mekah mendengar kabar
bahwa bangsa Romawi dan bangsa Persia akan berperang. Ini akan terjadi perang besar. Jadi kalau kayak kita di zaman sekarang ini, dulu kerajaan Kekaisaran Romawi dan Kisra dari Persia itu merupakan negara adidaya, superpower. Kalau zaman sekarang ini seperti Amerika dan Rusia, saudara. Dan ini musuh bebuyutan. Di mana mereka ketemu, mereka perang. Hampir nggak pernah ada perdamaian antara Romawi dan Persia, saudara. Nah, seluruh Jazirah Arab ketika itu sebagian dikuasai Romawi, sebagian dikuasai Persia. Negara-negara Arab sebelah utara Hijaz, seperti yang sekarang ini kita kenal dengan Palestina, Yordania, Syria, negeri-negeri Syam, itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Sedangkan sebelah selatan seperti Yaman, saudara, sampai ke Irak sana, negara-negara Teluk, itu semua dikuasai oleh Kekaisaran Persia. Nah, sekarang dengar kabar, saudara, akan terjadi pertempuran, perang besar antara Romawi dan Persia, yaitu di tahun 614 Masehi atau Miladiah. Ini di zaman Nabi ini, saudara. Nah, akhirnya yang menarik, saudara, ketika itu orang-orang musyrik menjagokan Persia, mengharapkan Persia yang menang melawan Romawi. Orang-orang musyrik, karena sama-sama nyembah berhala. Orang musyrik juga, saudara, majusi, nyembah api. Sementara orang-orang Islam mengharapkan Romawi yang menang. Nah, kenapa? Karena paling tidak Romawi ini ahlul kitab, saudara. Artinya ada kesamaan din samawi. Nah, jadi di Mekah ini, saudara, di Mekah ini orang-orang musyrik hiruk pikuk, saudara, mengharapkan Persia menang. Sedangkan orang Islam mengharapkan Romawi yang menang. Nah, begitu terjadi pertempuran, Romawi yang menang di situ, saudara, Persia. Nah, begitu Persia menang, luar biasa, orang-orang musyrik di kota Mekah pesta besar, saudara, luar biasa. Nah, kemudian turun ayat ini, saudara. Jadi ayat ini menyatakan, ya, hari ini Romawi kalah, tapi sebentar lagi ke depan Romawi akan menang. Romawi akan menang fi bid'is sinin, hanya dalam beberapa tahun ke depan, saudara. Nah, orang-orang kafir ketika itu, saudara, mencela orang-orang Islam. Itu kan Muhammad mau menghibur raja itu, mau menghibur orang-orang Islam itu. Mereka bela-bela Romawi, ternyata Romawi kalah, mereka murung, dihibur. Enggak, besok akan menang. Dari mana datangnya menang? Ini perang baru selesai. Ini perang baru selesai, saudara. Dari mana Muhammad tahu besok akan ada perang besar lagi? Ini bukan perang kecil, perang besar. Kalau kayak kita sekarang jadi perang dunia itu, saudara. Karena dua negara adidaya, superpower yang bertempur, saudara. Nah, jadi mereka anggap ayat ini cuma buat menghibur orang-orang Islam, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Waktu berjalan, akhirnya betul terjadi perang besar lagi antara Persia dengan Romawi di tahun 622 Miladiyah. Coba hitung, dari 614 ke 622 berapa tahun? 8 tahun. Hasilnya Romawi menang besar, saudara. Romawi menang besar, kocar kacir pasukan Persia kali ini. Subhanallah, ini belum terjadi. Quran udah kasih kabar, saudara. Hari ini terjadi perang, saudara, Persia menang, Romawi kalah. Romawi yang kalah lagi sibuk, saudara, mengurus kekalahannya, menangisi kekalahannya, menahan rasa sakitnya, pasukan yang mati, luka yang belum sembuh. Enggak ada tuh berpikir untuk menciptakan perang baru, saudara. Tahu-tahu Al-Quran memberitakan, hari ini Romawi kalah, besok dalam beberapa tahun Romawi akan menang. Dan ternyata betul, saudara, Romawi menang besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat, ini bukan ramalan, saudara, atau prediksi Al-Quran. Al-Quran bukan kitab ramalan. Al-Quran itu tidak pernah memprediksi. Kalau ramalan, bisa benar, bisa salah. Kalau prediksi, bisa benar, bisa salah. Tapi ini merupakan khobarun ilahiyun.
Ini merupakan berita ilahi yang datang dari Allah, yang mustahil salah dan tidak mungkin meleset. Berita dari Allah pasti benar, pasti tepat, pasti terjadi. Saudara, inilah yang disebut mukjizat kebenaran Al-Quran. Nah, jadi kita lihat, ternyata Al-Quranul Karim bukan hanya, saudara, mampu untuk memberitakan tentang peristiwa yang sudah terjadi, bahkan dalam Al-Quran ada informasi yang akan terjadi, saudara. Kenapa bisa sedemikian rupa? Saudara, kenapa Al-Quran mampu untuk menginformasikan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi? Sebab Al-Quran merupakan wahyu dari yang maha mampu, yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus, saudara, menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad. Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, kalau tidak mendapatkan ta'yid minallah, saudara tidak akan pernah tahu peristiwa apa yang akan terjadi di esok hari, apalagi 8 tahun yang akan datang. Jangankan 8 tahun yang akan datang, semenit yang akan datang apa yang akan terjadi, saudara, tidak ada manusia yang akan tahu itu kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang akan terjadi 8 tahun kemudian. Nah, dari mana seorang manusia bernama Muhammad tahu? Tidak lain dan tidak bukan dari Allah. Ini bukti bahwa Al-Quran benar wahyu Allah, bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, yang tidak boleh lagi kita ragukan. Alhamdulillah. Nah, inilah bagian, yaitu yang keempat dari pelajaran yang ketiga dari pelajaran kita tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, bagian yang keempat. Mari kita perhatikan. Tentang menjelajah bulan. Nah, ini termasuk salah satu yang kemarin ada yang bertanya. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 18 dan 19. Faqala ta'ala wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalau kita melihat tafsir ulama salaf, tidak ada satupun, saudara, yang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan menjelajah bulan. Kenapa? Karena memang di zaman mereka, saudara, belum terfikir ada manusia bisa menjelajah bulan. Sehingga mereka menafsirkan dengan pengetahuan yang ada pada mereka di zaman mereka. Nah, ini artinya mereka menafsirkan sesuai dengan dimensi yang ada ketika mereka hidup. Makanya kalau kita buka tafsir salaf, saudara, umumnya diartikan, saudara, wal qamari idza tasak, dan demi bulan apabila menjadi purnama, latar kabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu akan menaiki, saudara, atau akan mengikuti proses perkembangan hidupmu setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Nah, para ulama dulu menafsirkannya bahwa manusia itu di dalam perut ibunya berkembang setahap demi setahap. Begitu lahir ke dunia, dari bayi sampai dewasa juga pertumbuhannya setahap demi setahap. Dari bayi menjadi anak-anak, remaja, tua, dan seterusnya. Nah, tafsir ini tidak ada seorang ulama pun yang menyalahkan. Dan hingga hari ini pun para ulama sepakat, tafsir salaf tadi tetap wajib kita pegang dan kita jadikan sebagai rujukan. Nah, jadi jangan dianggap nanti, oh ini tafsir salaf, ini salah. Enggak, tafsir mereka sudah betul. Karena memang manusia itu mengikuti proses daripada pertumbuhan hidupnya melalui perkembangan yang setingkat demi setingkat. Nah, tapi kini di zaman sekarang, para ulama tafsir mendapatkan isyarat, saudara, ternyata ayat ini bukan hanya
bisa dikaitkan dengan pertumbuhan manusia dalam hidupnya dari bayi hingga dewasa, tapi juga bisa dikaitkan dengan keberhasilan manusia menjelajah bulan. Loh kok bisa? Sebab ayat ini datang setelah sumpah Allah dengan bulan. Allah bersumpah wal qamari idza tasaq, demi bulan ketika menjadi purnama, latarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu akan menaiki. Ini menaiki apa? Latarkabunna, mengendarai, menaiki, menjalani, saudara, proses kehidupan. Karena sebelumnya bicara bulan, maka para ulama saudara mengaitkannya ini menaiki bulan, bukan sekedar yaitu mengikuti jalannya proses pertumbuhan kehidupan manusia. Nah, makanya mereka menafsirkan saat ini saudara bahwa demi bulan apabila jadi purnama, sesungguhnya kalian akan menaiki bulan, akan sampai ke bulan, akan menjelajah bulan, tabaqan an tabaq, setingkat demi setingkat. Nah, pertanyaannya, saudara, apa boleh ditafsirkan sedemikian rupa? Jawabnya, kalau naik ke bulan itu belum terjadi, kalau naik ke bulan itu belum menjadi fakta, andai kata kita tafsirkan sedemikian rupa, itu namanya tafsir ilmiah. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan, nggak boleh kita melakukan tafsir ilmiah, sebab belum tentu itu bisa terbukti di kemudian hari. Kalau terbukti benar manusia sampai ke bulan, kalau enggak, nah itulah sebabnya kenapa ulama-ulama salaf dulu menahan diri tidak mentafsirkannya untuk menaiki bulan. Jadi jangan anggap ulama salaf, oh ini mereka bodoh nih, oh mereka tolol, mereka nggak ngerti. Nggak begitu, saudara. Mereka orang-orang yang cerdas, yang pintar, dan mereka tahu diri, tahu dimensi zamannya. Dan mereka nggak mau memasukkan prediksi, kira-kira, duga-duga di dalam menafsirkan Al-Quran, saudara. Nah, maka itu dalam tafsir salaf nggak kita temukan tafsir soal menjelajah bulan dalam ayat ini, saudara. Nah, tapi itu tidak menutup, saudara, motivasi bagi umat Islam untuk terus meneliti, saudara, apa maksud sebenarnya daripada ayat ini. Nah, jadi kalau ayat ini ditafsirkan menjelajah bulan sebelum orang bisa sampai ke bulan, itu disebut tafsir ilmiah. Nggak boleh. Tapi kalau ayat ini ditafsirkan dengan menjelajah bulan setelah manusia sudah bisa betul-betul terjadi sampai ke bulan, maka sepakat ulama dibolehkan untuk menafsirkannya. Ini namanya pengungkapan mukjizat ilmiah. Itulah beda mukjizat ilmiah dengan tafsir ilmiah. Kalau mukjizat ilmiah, dia udah terungkap, udah terbukti, apalagi yang mesti kita sembunyikan. Nah, jadi kita perlu untuk mengungkapkan mukjizat ilmiah itu kepada publik. Nah, tapi dalam tataran motivasi, boleh saja sebelum terjadi orang ke bulan, saudara, nah kemudian ada orang-orang baik muslim maupun kafir, ini dijadikan sebagai motivasi, sebagai pendorong. Wah, ini katanya bisa sampai ke bulan, apa benar nih? Nah, mereka mencoba untuk mencari teknologinya, untuk bisa mencapai ke bulan. Sebagai motivasi, bagian daripada tadabbur Quran, itu sangat diperlukan. Tapi untuk tafsir ilmiah sebelum terbukti, jangan sekali-kali kita lakukan. Tapi kalau sudah terbukti, silakan kita ungkapkan mukjizat ilmiahnya. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita lihat fakta sejarahnya, saudara. Jadi jangan lupa wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq, latarkabunna tabaqan antobak, kamu akan menaiki bulan setingkat demi setingkat. Tahun 1957, saudara, Sputnik, saudara, itu menjadi satelit pertama. Sputnik 1, saudara, itu menjadi satelit pertama yang berhasil masuk ke orbit di sekeliling bumi. Jadi manusia waktu itu menyelidiki, saudara, kenapa di ruang angkasa sana kok ada bulan,
yang tempatnya berpindah-pindah, nanti di titik sana, nanti di titik sini. Kemudian mereka melihat dari atas bumi ini, saudara, juga ada beberapa planet di musim-musim tertentu terlihat dari atas muka bumi, seperti planet Mars dan lainnya, saudara. Kemudian bagaimana matahari pagi terbit, saudara, dari satu ufuk, sorenya terbenam di ufuk lain, saudara. Nah, ini menjadi dorongan bagi umat manusia untuk meneliti. Ini sebetulnya di sekitar daripada ruang angkasa yang meliputi bumi ini ada apa. Nah, hasil penelitian mereka, saudara, ternyata di ruang angkasa itu ada jalan lalu lintas untuk benda-benda langit. Sama dengan di bumi ini ada jalur lalu lintas. Ini jalan mobil, ini jalan motor, ini jalan ke Bogor, ini jalan ke Jakarta. Ternyata di ruang angkasa di atas kita sana juga ada jalan untuk lalu lintas benda-benda langit yang mereka berjalan di jalanan tersebut, saudara, secara tertib dan teratur. Mereka tidak saling mendahului, mereka tidak saling menyalip, mereka berjalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang disebut orbit. Jadi bulan itu, saudara, itu beredar di orbitnya, tidak akan pernah bergeser. Terus seumur hidupnya akan terus berjalan di orbitnya, saudara. Ini bumi kita, saudara. Kemudian ada bulan. Bulan ini, saudara, mengikuti kemana berkeliling di orbitnya di ruang angkasa. Kenapa bulan mengikuti bumi? Karena bulan benda langit ukurannya lebih kecil daripada bumi. Jadi semakin besar satu benda langit, bumi ini termasuk benda, saudara, di alam semesta. Semakin besar suatu benda langit, semakin besar pula gravitasi daya tariknya. Yang lebih kecil akan ditarik dengan yang lebih besar. Yang terbesar itu adalah matahari. Di tata surya, matahari ini paling besar. Nah, sehingga planet-planet yang lain, ada Jupiter, ada Mars, saudara, ada Merkurius, ada bumi, ada bulan, dan lain sebagainya, tidak bisa lari dari tarikan, yaitu matahari. Jadi matahari itu menariknya bagaimana? Kalau manusia nariknya dengan tangan, kalau matahari nariknya dengan gravitasi. Jadi dia punya magnet di dalamnya. Makin besar itu benda langit, makin besar dia punya magnet di dalamnya. Nah, kekuatan magnet matahari yang begitu besar, itu yang narik bumi, itu yang narik bulan, itu yang narik semua planet. Pertanyaannya, kenapa kalau ditarik kok bumi nggak kesedot ke dalam matahari? Jawabnya, karena walaupun bumi lebih kecil dari matahari, bumi juga tetap punya gravitasi, saudara. Bumi juga punya gaya tarik. Nah, karena matahari menarik bumi, bumi punya daya tarik, jadi bumi tetap bertahan, saudara. Andai kata gravitasi bumi hilang, bumi kesedot masuk ke dalam matahari, terbakar, hancur. Itulah nanti kejadian hari kiamat, saudara. Nah, jadi bumi ini bertahan dengan gravitasinya, dia bertahan. Nah, dia mau ditarik ke matahari, dia bertahan dengan gravitasi yang dia punya. Nah, jadi gravitasi bumi itu yang mempertahankan bumi untuk tidak kesedot dalam matahari. Sehingga jarak bumi dan matahari, saudara, jarak bumi dan matahari, saudara, tetap masing-masing bertahan. Matahari tetap menyedot, bumi tetap bertahan. Jadi kalau Anda masukkan dites aja dengan magnet, itu medan magnet kalau Anda temukan dua kutub yang berbeda, saudara, itu akan saling menolak, saudara. Yang satu menarik, yang satu nolak, saudara. Nempel enggak, bisa juga enggak. Begitulah kondisi bumi dan matahari. Nah, kemudian dari gesekan sedemikian rupa, saudara, ini bukan bumi aja deh. Ya bumi, ya bulan, ya seluruh planet-planet yang ada. Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Merkurius, dan lain sebagainya. Semua ada yang letaknya di sini, ada yang letaknya di sini, ada yang letaknya jauh. Semua ditarik oleh kekuatan daya tarik matahari, saudara. Nah, karena mereka ini melawan, nggak bisa disedot oleh matahari, saudara. Akhirnya mereka semua berputar di alam semesta, saudara. Jadi ini matahari mau narik, jadi dia putar itu, saudara. Ini semua muter di alam semesta. Mataharinya berputar,
saudara, di alam semesta, bumi juga berputar, semuanya berputar. Masing-masing berputar pada porosnya, dan masing-masing juga berputar pada orbitnya. Bumi berputar pada porosnya. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan siang dan malam. Dan bumi berputar pada orbitnya. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim hujan, dan seterusnya. Nah, ini luar biasanya, Pak. Ini benda-benda langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua teratur jalannya, nggak ada yang tubrukan, saudara. Satu aja keluar dari lalu lintasnya. Katakan satu aja Mars mau nyalip bumi, saudara. Atau Jupiter mau nyalip Saturnus, saudara. Itu akan terjadi benturan hebat, saudara, di alam semesta, dan bisa hancur, rusak, yaitu seluruh planet-planet yang ada di sekitarnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian bulan karena lebih kecil lagi, udah ketarik juga sama matahari, ketarik juga sama bumi, saudara. Sehingga akhirnya bulan, saudara, di samping dia mengelilingi bumi, saudara, bulan juga ikut bersama bumi untuk mengelilingi matahari, saudara. Nah, karena itu bulan tersebut tidak disebut planet. Jadi kalau sebut planet bulan tidak tepat. Bumi planet, Mars planet, Jupiter planet, saudara. Kalau bulan bukan planet, bulan itu disebut satelit. Jadi bumi punya satelit alami, satelitnya bumi adalah bulan. Makanya Anda bisa lihat pada saat bulan purnama, posisi bulan tidak terlalu jauh dari bumi, saudara, itu air laut pasang, air laut itu naik. Jadi kenapa air laut itu naik? Jadi kalau bumi ini lagi berputar, kalau posisi bulannya jauh, saudara, itu air laut surut. Tapi kalau posisi bulannya dekat, itu air laut naik, saudara. Di mana ada bulan, air laut pasang. Kenapa? Air laut tersebut tertarik dengan gravitasi bulan, saudara. Anda bayangkan, kalau bulan ditambahin dikit aja gravitasinya oleh Allah, kira-kira itu air naik ke atas semua tidak? Naik, saudara. Naik itu air semua, disedot oleh bulan. Nah, tapi kenapa terselamatkan? Ada gravitasi bumi yang mempertahankan air. Jadi air itu cuma naik pasang, saudara, kadang-kadang 1 meter, 2 meter. Dan kalau bulannya jauh, dia turun lagi, saudara, itu air. Jadi pasang surutnya air, tergantung posisi bulan di atas permukaan laut dari bola dunia ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi singkat cerita, manusia meneliti itu semua, saudara. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, oh ini ada orbit. Di atas sana ini ada orbit, ada jalanan, saudara. Nah, jalanan yang nggak terlihat oleh mata, karena ini jalanan magnetik. Ini jalanan kekuatan gravitasi, mata nggak bisa ngelihat, saudara. Jadi dia berputar, ini matahari di orbitnya. Kemudian bumi ngikutin matahari juga berputar pada orbitnya, saudara. Nah, dari situ, saudara, manusia menyimpulkan, oh kenapa benda-benda langit ini tidak jatuh? Karena ada orbit, kekuatan gravitasi yang sangat teratur, sistematis, yang membuat benda-benda ini tidak saling bertubrukan dan tidak juga jatuh ke bumi, saudara. Nah, disitulah akhirnya mereka membuat satelit. Jadi mereka membuat alat di dunia, mesin kayak robot, saudara. Nah, kemudian dibawa ini oleh roket, saudara, sampai menembus daripada atmosfer kita yang ada, kemudian sampailah ke titik orbit yang diinginkan, saudara. Begitu masuk ke orbit, dilepas oleh roket, roketnya meledak di atas dan seterusnya, menjadi puing-puing yang berserakan di alam angkasa sana. Sedangkan satelitnya tadi akhirnya, saudara, yaitu masuk ke dalam orbit dan dia nggak bergerak kemana-mana. Nah, kalau udah masuk ke orbit, ya fungsinya kayak sama bulan, dia akan ikut bumi. Saudara, oh ini satelit siapa yang punya nih? Indonesia yang punya, ditembakkan di atas Indonesia. Kemana bumi ini berputar, ini satelit terus ikut, saudara. Jadi satelit itu nggak ngacak kemana-mana. Jadi terus ngikutin. Nah, itu disebut satelit. Tapi namanya satelit buatan manusia, kadang-kadang ada error sistemnya.
Karena buatan manusia, kadang-kadang dia bergeser keluar daripada orbitnya. Begitu keluar dari orbitnya, satelit itu ima akan hancur meledak di udara, atau dia masuk ke atmosfer dan akhirnya turun menghujam bumi, saudara. Makanya berapa banyak satelit yang jatuh, saudara? Nah, jatuh lagi ke bumi. Itu satelit itu dibuat besar, saudara, sengaja dilempar ke atas. Di sana sudah ada aneka ragam teknologi canggih untuk mengirim sinyal-sinyal ke bumi. Nah, dari situ, dari satelit tadi, dia bisa memfoto laut, memfoto bumi, memfoto daratan, memfoto hutan, seperti yang sekarang kita lihat peta di Google, saudara. Nah, itu dari satelit. Google memberikan pelayanan kepada kita agar kita masyarakat biasa bisa menggunakan satelit dengan GPRS, dengan peta. Kita buka peta, kita mau tahu nih Megamendung di mana. Keluar gambarnya, saudara. Disorot kayak kita ada di udara lagi nyorot. Itu semua pekerjaan satelit, saudara. Nah, jadi dari situ, setelah manusia tahu ini ada orbit di atas, manusia menciptakan satelit. Inilah satelit pertama yang dilempar ke udara, saudara. Tahun 1957 diberi nama Sputnik, saudara. Masuk ke orbit, dia kelilingin bumi, saudara. Nah, lalu apa kerjaan daripada satelit ini? Nah, begitu dia di atas, semua dia rekam apa yang ada di atas. Dia mulai merekam jarak bumi dengan bulan, dia mulai merekam posisi bulan di mana, semua direkam kejadian ada di udara, saudara. Nah, akhirnya tahun 592, tahun kemudian, saudara, diciptakanlah robot penyelidik pertama yang benar-benar lepas dari bumi, saudara. Jadi kalau ini masih ada di orbit, nggak jauh dari bumi, yang pertama. Yang kedua, dilempar lagi robot, saudara, dicari lagi orbit, lepas dari bumi, saudara, untuk bisa lebih mengelilingi angkasa luar, untuk mengambil foto-foto, menyelidiki unsur-unsur yang ada di ruang angkasa. Apa mungkin manusia bisa ke sana? Robot ini yang menyelidiki, saudara, tahun 59. Jadi robot dulu dikirim, itu robot muter-muter ngelilingin, saudara, di luar bulan, saudara, coba dilihat, apa bisa manusia turun ke bulan, difoto dulu dari jauh, jangan sampai ntar begitu nginjek di bulan, atau manusianya kesedot, saudara. Ini bagaimana bulan, bisa gak manusia untuk bisa mendarat ke sana? Akhirnya tahun 61, Uni Soviet berhasil mengirimkan kosmonot yang bernama Yuri Gagarin untuk terbang ke ruang angkasa. Jadi siapa yang pertama kali terbang ke ruang angkasa? Yaitu Yuri Gagarin. Astronot Uni Soviet itu disebut kosmonot. Jadi mereka lebih suka sebutnya kosmonot. Nah, akhirnya Yuri Gagarin ini, saudara, dikirim dengan pesawat olang-alik, kemudian dilepaskan di ruang angkasa dengan tali yang mengikat pada tubuhnya, jangan sampai dia terlempar daripada kapal olang-alik yang membawanya. Nah, mulailah dia membuat foto-foto di sana, dia pelajari. Jadi bukan robot lagi, orang. Nah, tapi Yuri Gagarin belum berani diturunkan ke yaitu dataran bulan, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yuri Gagarin yang pertama kali. Lalu tahun 69, 8 tahun kemudian, Amerika Serikat mengirimkan astronotnya yang bernama Neil Armstrong, yang akhirnya berhasil, saudara, mendarat di bulan dan turun di bulan. Saudara, dialah yang menjadi orang pertama yang menginjak kakinya di bulan. Coba kita lihat, saya tanya, ini semua kejadian ini secara sekaligus atau bertahap? Sekaligus atau selangkah-selangkah? Sekaligus atau setingkat demi setingkat? Ini yang Allah firmankan, saudara. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kau akan menjelajah bulan setingkat demi setingkat. Kalau saat ini udah banyak orang yang menyampai ke bulan, saudara. Saat ini astronot-astronot yang mengelilingi ruang angkasa sudah banyak. Dari negeri-negeri Islam juga sudah banyak yang ikut. Dari Iran, dari Mesir, dari Saudi, saudara, dari Pakistan, itu sudah banyak yang ikut. Artinya kalau kita katakan, Amerika bohong ini, ini foto buatan ini, mana ada manusia bisa ke bulan. Tapi saat ini astronot-astronot Muslim udah ikut terbang ke sana. Astronot-astronot Muslim udah ikut menginjakkan kakinya di bulan. Jadi apalagi yang harus kita ragukan, saudara? Nah, karena itu kita ingatkan sekali lagi, kita lihat di sini. Nah, ini foto bagaimana manusia
turun di bulan, kemudian bagaimana menurunkan kendaraan di bulan. Nah, kendaraan-kendaraan ini sudah diukur berat jenisnya, berat masanya, saudara. Supaya apa? Supaya benda-benda ini tidak terlempar dari bulan dan tetap bisa digunakan di bulan. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, apalagi yang harus kita ragukan dengan Al-Quran? Hei mereka-mereka yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, kalau Al-Quran itu bukan kalam Allah, kalau Al-Quran itu buatan manusia yang bernama Muhammad putra Abdullah yang lahir 15 abad yang lalu di tengah gurun pasir kota Mekah, saudara, yang kering kerontang, ditambah lagi belum ada teknologi canggih yang ditemukan. Saudara, kalau Al-Quran itu buatan manusia, mana mungkin manusia di zaman yang serba ketinggalan teknologi canggih tersebut kok bisa bercerita kalau manusia akan sampai ke bulan setingkat demi setingkat. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan. Yang tidak kalah pentingnya, saudara, ternyata ada informasi lain dari Al-Quran tentang bulan, di mana dalam surat Al-Qamar ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Artinya hari kiamat itu sudah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan itu terbelah. Ini yang menarik, insyaqqanya ini pakai fi'il madhi, saudara, bukan pakai fi'il mudhari. Kalau dikatakan kiamat sudah dekat, kemudian dikatakan wansyaqqal qamar, dan bulan akan terbelah, itu peristiwa akan datang di hari kiamat. Tapi ini Allah nyatakan wansyaqqal qamar, bulan telah terbelah. Berarti kalau dikatakan telah terbelah, ini sudah terjadi, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, tentang terbelahnya bulan ini sudah terjadi, ini bagi orang beriman meyakini. Kenapa? Karena memang di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta sunan-sunan yang lainnya diceritakan bagaimana mukjizat Nabi pernah membelah bulan, saudara. Nah, jadi ketika itu orang-orang kafir menantang Nabi, ya Muhammad, kalau kau betul Nabi, kalau kau betul utusan Allah, coba tunjukkan mukjizatmu. Coba tunjukkan mukjizatmu kepada kami. Nabi diam, saudara. Kalau kau betul Nabi, coba apa yang kau bisa tunjukkan kepada kami. Akhirnya Nabi tunjuk di hadapan mereka untuk mereka lihat bulan. Lihat bulan. Semua lihat, bulan itu terbelah, saudara. Jadi bulan itu terbelah. Habis terbelah tidak lama dia menyatu lagi, saudara. Akhirnya orang-orang kafir mengatakan ini sihir ini. Dahsyat, ini sihirnya Muhammad, saudara. Jadi mereka nggak percaya. Mereka katakan Muhammad pakai ilmu sihir. Mata kita disihir. Sebetulnya bulan nggak terbelah. Cuman mata kita disihir. Seolah-olah melihat bulan itu terbelah. Nggak percaya mereka. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, saudara. Berarti mukjizat belah bulan itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi. Kalau ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi, saya mau tanya, boleh tidak kita tolak? Nggak boleh. Wajib tidak kita terima? Wajib tidak kita yakini? Wajib. Nah, tapi secara ilmiah bagaimana membuktikannya, saudara? Nah, dulu kita belum menemukan teknologi untuk membuktikan bulan itu terbelah. Tapi saat ini, setelah manusia bisa menjelajah bulan, ditemukan bukti-bukti yang bulan pernah terbelah, saudara. Nah, tapi sebelum kita ceritakan bukti tersebut, coba lihat dulu di slide 29, saudara.
ada yang menarik. Ada transkrip naskah India kuno yang tersimpan di Museum Inggris di London, di dalam perpustakaan pusat India. Karena dulu India itu dijajah oleh Inggris, sehingga banyak literatur India yang diboyong oleh Inggris dibawa ke London, dimasukkan dalam perpustakaan naskah-naskah kuno. Nah, termasuk naskah ini, saudara. Dalam naskah tersebut itu tercatat di pusat perpustakaan pusat India yang ada di London, Inggris, dengan nomor 173 strip 153 garis miring 2807 yang menyebutkan bahwasanya salah seorang raja Malabar itu di India, yang bernama Cakrawati Farmas, pernah menyaksikan terbelahnya bulan di zaman kepemimpinannya, dan ia menceritakan kepada rakyatnya. Jadi sang raja ini pernah sedang duduk di atas istananya di suatu malam, menikmati keindahan malam. Dia lihat bulan terbelah, saudara. Ini di India nih. Ini di India, saudara. Dia cerita kepada rakyatnya, semalam aku lihat bulan ini terbelah. Nah, ini ada tanda apa? Ada isyarat apa? Dia panggil para ahli. Dan ini diceritakan dalam naskah ini, saudara. Begitu diselidiki, Cakrawati Farmas ini pada saat dia memimpin menjadi raja di Malabar, saudara, itu di tahun yang sama ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang menunjukkan mukjizatnya membelah bulan. Saudara, Nabi lagi nunjukin orang kafir di Mekah, bulan terbelah. Ternyata ada raja di India yang lihat bulan terbelah, saudara. Ini dahsyat. Artinya apa? Andai kata perbuatan Nabi itu sihir, yang cuma menyihir mata orang-orang kafir di Mekah, tentu yang ada di India nggak bisa kena sihirnya, saudara. Berjauhan. Kalau itu sihir, saudara, kenapa yang di India bisa melihat? Nah, jadi ini luar biasa. Ini dengan literatur naskah kuno semacam ini, kita dapatkan satu fakta kesaksian seorang raja yang berada jauh dari negerinya Nabi, saudara, jauh dari Mekah, di India sana, saudara, yang menyatakan kalau dia melihat bulan. Dia nggak tahu kalau Nabi belah bulan saat itu. Dia nggak pernah lihat Nabi, dia nggak pernah ketemu Nabi, dia nggak tahu Nabi. Tapi setelah kejadian itu, saudara, diceritakan, raja ini justru mengembara, mau tahu kenapa bulan terbelah. Karena dia mendapat masukan dari para ahli-ahli, yaitu agama di istananya, ini ada kejadian besar terjadi di alam ini. Raja mau tahu, dia mengembara, dia mau tahu apa itu kejadiannya. Nah, akhirnya diceritakan dalam beberapa naskah lain, raja ini akhirnya tahu bahwa di Mekah ada seorang nabi, saudara, mukjizatnya membelah bulan. Itulah sebabnya kenapa dia lihat, yaitu di negerinya di India. Nah, beberapa catatan menunjukkan, saudara, ada menyatakan raja ini masuk Islam, ada juga yang menyatakan raja ini terus hilang dalam pengembaraannya, di dalam mencari kebenaran dari apa yang terjadi tersebut, saudara. Nah, ini siapa yang buat? Ini bukan umat Islam yang mengada-ngada, saudara. Ada naskah kuno dari zaman Raja Hindu, saudara, yang cerita tentang ada bulan terbelah persis seperti yang diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, saudara, ada yang tidak kalah menariknya. Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar. Ini seorang ulama, saudara, seorang ulama yang ahli di dalam bidang mukjizat ilmiah Al-Quran. Nah, dia pernah lama di Mesir dan pernah menjadi guru besar di Ahqaf, saudara. Jadi beliau ini pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Nah, beliau ini keliling dunia, diundang di mana-mana untuk memaparkan tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Nah, beliau pernah diundang suatu ketika, saudara, yaitu di Inggris. Beliau cerita, beliau diundang di satu auditorium, hadir di sana para mahasiswa, para dosen, politisi, saudara, yaitu dari orang-orang Inggris. Dan ada yang menarik, ada seseorang bernama David Musa Pitcock. Dia seorang pegiat dialog lintas agama, saudara.
dia dalam dialog tersebut mengangkat tangan, minta waktu untuk bicara. Diizinkan oleh Profesor Zaglul, saudara, untuk bicara. Akhirnya dia bercerita. Dia katakan dulu dia adalah seorang pegiat dialog lintas agama. Dia bukan seorang Muslim, dia seorang Nasrani. Nah, suatu ketika dalam suatu dialog, dia mendapatkan hadiah mushaf yang sudah ada terjemahnya. Al-Quran ada terjemah, saudara. Nah, begitu dapat hadiah, saudara dibawa pulang ke rumahnya. Nah, begitu dibawa pulang ke rumahnya, mulailah di rumahnya ada waktu-waktu senggang, dia buka-buka lembaran Al-Quran. Dia mau tahu apa isinya, dia baca terjemahnya, saudara. Nah, sampailah dia kepada surat Al-Qamar. Begitu dia baca, saudara, dikatakan iktarabatis sa'a wan saqqal qamar, bahwa Al-Quran mengatakan bulan itu pernah terbelah atau telah terbelah. Nah, dia tertawa. Dia bilang, ini kitab apa ini? Kok bulan dibilang sudah terbelah? Nah, akhirnya dia nggak tertarik, dia tutup, dia masukkan di laci, nggak pernah dia lihat lagi, saudara. Ini yang cerita yang bersangkutan. Nah, kemudian dikatakan suatu hari di rumahnya, dia menonton acara dialog BBC TV. Nah, TV BBC di London tentang bulan. Nah, saat itu acara tersebut mengundang, saudara, beberapa astronot asal Amerika Serikat untuk dialog tentang perjalanan ke bulan. Nah, beberapa astronot dihadirkan, presenternya nanya. Nah, jadi waktu dalam pertanyaan ini, para astronot Amerika ini pojokkan. Dia bilang, kalian nih bangsa Amerika, mau ngapain buang-buang duit ke bulan, buang-buang duit ke ruang angkasa, itu hanya pemborosan, sekian miliar dolar dan lain sebagainya, kan lebih bagus kalau dibuat untuk buka lapangan kerja. Alhasil dipojokkan ini astronot. Nah, singkat cerita, ada satu pertanyaan. Jadi astronot ini mengatakan, enggak, kita ke bulan itu ada manfaatnya, buat ini, buat itu, buat anu, terus dipojokkan. Nah, kata presenter ini, tidak ada manfaatnya. Nah, akhirnya dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba salah seorang astronot mengatakan, tunggu, siapa bilang nggak ada manfaatnya? Kami ke bulan, kami menemukan guratan, yaitu di bulan itu guratan seperti sungai, lebar, guratan sepanjang-panjangnya, yang setelah kami selidiki, guratan ini tidak mungkin terjadi kecuali bulan pernah terbelah dua di suatu zaman dahulu. Dia tunjukkan fotonya sama dia. Ini foto-foto yang kami berikan. Jadi di bulan itu, saudara, itu ada semacam, kalau kita bilang parit, saudara. Itu parit lebarnya itu, saudara, itu antara 0,5 sampai 1 kilometer lebarnya, saudara. Panjangnya sepanjang-panjang bulan, mengelilingi bulan. Jadi ada yang dia mengecil di mana cuman sekian ratus meter, ada yang membesar. Tapi itu membuktikan bahwa bulan tidak mungkin punya parit sepanjang-panjangnya seperti ini kalau bulan tidak pernah terbelah dua. Nah, ini David Pitcock mengatakan, saya lagi santai duduk nonton itu apa namanya acara. Begitu dia katakan bulan pernah terbelah, saya lompat ke kursi saya. Saya lompat. Ini saya pernah baca ini. Bulan pernah terbelah. Di mana? Dia cari lagi itu mushaf di lacinya, saudara. Dia cari itu ayat. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu dia baca, saudara. Akhirnya dia menyatakan, dia cari ulama yang bisa menuntun dia masuk Islam, dan akhirnya yang bersangkutan masuk Islam. Bahkan bukan sekedar masuk Islam. Oh, dia belajar, dia berdakwah, dan akhirnya dia memimpin Partai Islam Inggris, saudara. Jadi Partai Islam Inggris beberapa waktu yang lalu ini yang mendirikan adalah David Pitcock, dan dia yang memimpin Partai Inggris. Jadi jangan kaget kalau sekarang wali kota Inggris orang Islam, saudara. Jadi sekarang ini baru sebulan ini ada pemilihan wali kota di London, di kota London di Inggris, itu yang menang orang Islam, saudara. Jadi seorang politisi Muslim menang dalam pemilihan, dan sekarang dia jadi wali kota di kota London. Nah, jadi orang ini yang bercerita, Profesor Zaglul yang menceritakan, dia cerita dalam acara saya tentang pengalamannya. Nah, akhirnya, saudara, inilah foto yang ada. Ini foto bulan, itu foto guratannya sebelah kanan. Kita bisa lihat.
Sebelah kanan itu ada lubang, terus di depannya ada panjang, di bawahnya juga ada panjang, itu sepanjang-panjangnya. Kemudian ada nanti putus sedikit, ada lagi putus sedikit. Jadi seperti bola, kalau kita belah dua, bola dari tanah kita masukin. Itu kan nggak nempel dengan sempurna, saudara. Ada bekas lubangnya, ada yang guratannya lebih besar, lebih kecil. Ini ditemukan di sepanjang-panjang bulan, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi kalau udah begini, saya justru menjadi heran kalau sampai hari ini masih ada ulama, saudara, yang tidak menerima penafsiran-penafsiran semacam ini dengan mengatakan mustahil manusia sampai ke bulan. Mustahil manusia itu bisa menginjakkan kaki di bulan. Ayat Al-Quran yang mana mengatakan mereka itu mustahil sampai ke bulan? Oh, mereka pakai dalil surat Ar-Rahman, saudara. Yaitu ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu. Itu kan di situ dikatakan bahwa di akhir ayatnya kau tidak akan pernah bisa menembusnya illa bisultan. Ini mereka jadikan dalil, enggak mungkin. Bahkan dia masukkan lagi, saudara, itu dia masukkan lagi firman Allah masih dalam surat Ar-Rahman, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang sama, saudara, di situ Allah menyatakan, saudara, faqala ta'ala yursalu alaikum asywadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Jadi kalau kamu mencoba untuk menembus langit, itu Allah nyatakan akan ada bola-bola api, akan ada cairan-cairan tembaga yang mengejar kamu sekalian, fala tantasiran, kamu nggak bakal menang. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka. Jadi manusia nggak mungkin bisa ke ruang angkasa. Allah udah nyatakan di sana ada bola api, ada cairan tembaga yang akan menghalangi mereka, menghadang mereka. Mustahil mereka bisa. Allah udah nyatakan falatan tasiran. Mereka tidak akan pernah bisa menang. Nah, jadi kalau Allah udah nyatakan begitu, mustahil manusia bisa sampai ke bulan. Mustahil manusia bisa menjelajah ruang angkasa. Nah, ini akan kita bahas di pelajaran besok, insya Allah. Baik, nah untuk kali ini kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Tapi sebelum ada yang bertanya, kita minta para ustadz kalau ada yang ingin menambahkan dari fakta-fakta ini, falyatafaddal. Silakan. Ini ada satu koreksi dari Ustadz Asep Jailani, wajib kita perbaiki. Wahum mim ba'di galabikum sayakribun. Nah, mim ada min di situ. Nah, jadi sebelum ba'da ada min. Perbaiki. Ya, silakan lanjutkan Ustaz Asep. Diperbaiki, jangan nggak diperbaiki. Silakan. Habib Anis, ada tambahan? Di halaman 11, slide nomor 21. Nah, di situ ada QS Quran surat 30 Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Saudara, nah itu di ayat gulibatir rum fi adnal ardi wa min ba'dihim. Berarti di sini kita selesai. Yang akan datang insyaallah bagian yang kena menjelajah ruang angkasa. Ada pertanyaan? Kenapa? Apa yang mau ditanya? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini ada berhubungan dengan surat yang barusan apa enggak? Iya, memang ayat itu dipahami sebagai bagian daripada penjelasan tentang mukjizat Nabi. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini adalah pembuktian ilmiahnya. Betul gak bulan pernah terbelah? Al-Quran bilang bulan terbelah, hadis bilang bulan terbelah. Tentu kita yakin, beriman. Nah, udah gitu ada naskah kuno India menjelaskan ada raja India yang lihat juga. Padahal tuh raja India bukan muslim, ada di negeri jauh. Begitu, itu untuk membantah orang-orang kafir yang mengatakan itu ilmu sihir Nabi. Nah, sihir kan bisa bikin mata orang memandang sesuatu yang tidak pada gambar yang sebenarnya. Tapi dengan dilihatnya oleh raja India di negeri yang jauh, kemampuan sihir tadi menjadi terbantahkan. Nah, terus kejadian penjelajahan bulan dengan foto, ada bola bulan, ternyata ada guratan sepanjang bulan yang menandakan bulan itu pernah terbelah. Itu menjadi bukti, yaitu menjadi bukti artinya kalau ada orang-orang kafir yang menyerang Islam, mengatakan Al-Quran ini konyol, cerita bulan terbelah dan lain sebagainya,
Al-Quran terbukti tidak ada kekonyolan di dalamnya. Semua yang dinyatakannya adalah benar. Baik, berikutnya Abi Abdullah, ada tambahan? Abi Hashim? Baik, Saung Abu Bakar, ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan apa yang tidak dipahami? Silakan, mana Saung Abu Bakar? Ya, langsung saja, langsung saja. Kalau mic-nya belum sampai, langsung saja. Yang lain tenang, jangan bersuara supaya kedengaran suaranya. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah manusia bulan. Pada tahun 69 itu di zaman yang mana itu teknologi canggih kan udah ada. Kenapa di zaman sekarang yang mana teknologi lebih canggih lagi itu diberitakan pada saat ini belum ada yang namanya manusia ke bulan? Maksudnya pembuktian yang lebih konkret lagi. Baik, justru saya tunggu dulu. Sebentar, saya potong dulu. Anda membaca literatur yang mana, berita yang mana, kalau sampai saat ini manusia belum sampai ke bulan? Saya baru dengar itu. Soalnya ini deh, kalau di telusuri lagi, kan ada saya baca di antara artikel di internet, sumbernya saya pun nggak tahu juga. Ya enggak, mesti jelas. Tadi sudah saya katakan, kalau sumbernya fatwa ulama Saudi, mereka mengatakan manusia belum sampai ke bulan. Itu ulama Saudi, bahkan salah seorang muftinya yang mengatakan begitu. Dan itu sudah dibantah oleh ulama Saudi yang lainnya. Ulama Saudi yang lain saat ini membantah karena fatwa ulama Saudi yang satu itu akhirnya menjadi diperolok-olok oleh dunia. Nah, jadi makanya saya tanyakan sumbernya dari mana? Sebab sekarang ini sudah terang benderang seluruh dunia, sampai anak SD pun tahu. Rekaman-rekamannya ada. Tadi sudah saya katakan astronot muslim pun sudah ada yang keliling di ruang angkasa. Mereka semua sepakat bahwa sudah dijelajahi dan sudah diinjak oleh kaki manusia. Sekarang saya balik bertanya, sumber mana yang mengatakan belum selain fatwa ulama Saudi dan beberapa tafsir klasik yang memang menolak sama sekali mukjizat ilmiah? Silakan. Memang dari sumber saya tidak tahu deh. Ya, kalau tidak tahu saya rasa cukup, jangan kita bahas. Kalau kita bahas nanti jadi kita membahas sesuatu yang sumbernya nggak jelas. Jadi yang saya sampaikan ini semua sumbernya jelas. Ada ayat Qur'annya, saudara, ada fakta ilmiahnya, ini semua sumber jelas. Silakan, Saung Umar. Ya, apa yang mau ditanya? Ya, diserahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 11. Ya. Mengenai peperangan antara Persia dan Romawi. Ini sebenarnya apa sih kepentingan umat Islam dengan Romawi sehingga kemenangan bangsa Romawi itu diabadikan dalam sebuah ayat? Karena kan kalau saya pribadi tahu bahwa bangsa Romawi adalah bangsa Eropa yang penduduknya mungkin saat ayat ini diturunkan masih belum memeluk Islam. Itu. Ya, kepentingannya banyak sekali. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kebenciannya adalah orang-orang musyrik. Alladzina hadu wa asraku. Orang-orang Yahudi dan musyrik. Sedangkan di antara orang-orang di luar Islam yang paling dekat masih ada rasa kasih sayang cintanya kepada kaum muslimin adalah Nasara. Itu Al-Quran yang cerita. Nah, jadi artinya itu satu. Jadi kenapa umat Islam kok saat itu lebih cenderung mendukung Romawi ketimbang Mersia? Nah, karena ada kecenderungan Romawi ini lebih bisa untuk diajak dialog, kompromi, untuk berteman, bersahabat dibandingkan orang-orang musyrik. Yang kedua, kepentingannya tadi sudah saya katakan, saudara, Allah membuktikan kepada orang-orang kafir ketika itu bahwa Muhammad itu betul utusan Allah. Kalau Muhammad bukan utusan Allah, mana bisa tahu 8 tahun lagi akan menang gitu Romawi. Nah, jadi artinya apa? Dukun-dukun di Mekah kan juga ada dukun-dukun kafir. Nah, dukun-dukun pun gak ada yang percaya kalau Romawi akan menang. Kok Muhammad bisa mengatakan akan menang? Allah buktikan kalau Nabi itu bukan dukun, bukan peramal, tapi semata-mata hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalil yang ketiga, kepentingannya. Nah, kepentingannya apa? Ini para ulama ini kepentingannya buat dalil maulid, saudara. Apa hubungannya sama dalil maulid, saudara?
Jadi para ulama mengatakan, ini Romawi kafir. Romawi kafir. Tapi Allah nggak larang, umat Islam senang kalau si kafir menang, saudara, sama kafir yang lain. Romawi kafir, Persia kafir. Kalau Romawi menang, umat Islam senang. Kalau umat Islam senang kepada kemenangan orang Romawi, bukan berarti senang kepada kekafirannya. Bukan. Tapi senang bahwa kelompok yang Allah sebut lebih dekat dengan umat Islam dimenangkan daripada kelompok yang jauh. Allah nggak larang senangnya. Bahkan Allah puji kesenangannya. Allah dukung kesenangannya. Nah kalau senang dengan kemenangan orang Romawi aja nggak dilarang oleh Allah, lalu bagaimana senang dengan kemenangan Nabi? Lalu bagaimana senang dengan kemenangan umat Islam? Lalu bagaimana dengan senang kemenangan para sahabat Nabi? Nah kita memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar memperingati lahirnya Nabi, tapi juga memperingati kemenangan Nabi sebagai utusan Allah, sebagai pembawa risalah, sehingga risalahnya memenuhi seluruh dunia alam semesta ini. Jadi nggak masuk di akal kalau orang senang dengan kelahiran Nabi dikafirkan. Orang senang dengan kelahiran Nabi dibilang bid'ah. Ini umat Islam senang dengan kemenangan Romawi aja, nggak ditegur sama Allah, nggak dimarah-marahin sama Allah. Lah kok sekarang ada Wahabi mau ngomel-ngomelin orang senang sama Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau pertanyaannya ada kepentingan apa? Oh banyak sekali hikmahnya. Jazakallah khair. Sayyidina Utsman, saungnya ada hal yang tidak jelas. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini. Jadi ada berita dulu bahwa Neil Armstrong itu masuk Islam, tapi bukan masuk Islam begitu pulang langsung masuk Islam, tidak, melalui proses. Jadi melalui proses di mana suatu hari dia di Amerika masuk ke satu kota, lupa kota apa, yang dia mendengar azan di kota tersebut. Kan di Amerika kan ada beberapa kota yang memang ada masjid. Tapi kan azan di Amerika tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan pakai toa keluar kemana-mana orang dengar. Nah suatu ketika begitu dia lewat melintas di masjid, melewati masjid, dia dengar ada suara azan, dia berhenti, dia ingat-ingat, kayaknya dia pernah dengar ini. Nah begitu dia ingat-ingat dia dengar di mana, akhirnya dia ingat dulu waktu dia berada di ruang angkasa, dia mendengar suara yang sama dengan nada-nada seperti yang sama yang dia dengar hari itu. Nah akhirnya dia masuk Islam. Nah itu sempat terekspos di dalam berita-berita. Tapi entah kenapa di beberapa waktu kemudian keislaman Neil Armstrong ini dibantah oleh Amerika Serikat sendiri. Nah kita tidak tahu apakah betul akhirnya Neil Armstrong nggak jadi masuk Islam, atau memang nggak pernah dia masuk Islam, atau memang ada ketakutan dari Amerika Serikat kalau dikatakan di bulan kedengaran azan akhirnya sedunia rame-rame masuk Islam. Nah kita tidak paham, yang penting ceritanya semacam itu. Wallahu a'lam. Nah kita nggak tahu cerita hakikinya, tapi itu sempat terekspos beberapa dekade yang lalu. Silakan Saung Sayyidah Fatimah, ada pertanyaan? Sampai saat ini planet-planet belum keluar dari orbitnya, tapi ada beberapa planet yang mengalami pergeseran. Mengalami pergeseran. Oh, kalau keluar dari orbitnya langsung terpental. Seperti bumi, ini jaraknya dari matahari sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau bumi bergeser lebih mendekat ke matahari, bumi akan terbakar seluruh isinya. Mau itu bangunan, mau gedung, mau pohon, mau hutan, mau manusia, dan sebaliknya. Kalau bumi itu terlalu menjauh dari matahari, bumi semuanya akan beku, seperti kutub utara dan selatan. Semua akan jadi es, termasuk manusia-manusianya akan beku jadi es. Nah, karena itu, subhanallah, bumi ini di posisi yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Karena itu planet Merkurius, itu terlalu dekat dengan matahari. Nah, itu di sana panas sekali, dia punya suhunya, sehingga tidak mungkin dihuni oleh manusia. Nanti akan kita berikan foto tentang Merkurius, ya kuat. Dan ada beberapa planet beku,
yang jauh dari matahari, beku, serba es isinya. Nah, jadi tidak mungkin manusia bisa hidup di sana karena tingkat dinginnya sudah diambang di luar daripada tingkat tolerir kekuatan manusia. Jadi belum sampai saat ini. Tapi kalau nanti datang hari kiamat, memang semua akan keluar dari orbitnya, saling bertubrukan satu lainnya. Kemudian kulit-kulit bumi juga akan terkelupas, isi perut bumi semua akan berhamburan. Itu Allah sudah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Allah diceritakan ini nanti ini saat kiamat saudara. Ini manusia akan berterbangan saudara, isi bumi semua akan terpental keluar saudara. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Baik, sampai di sini kita cukupkan pelajaran tentang mukjizat ilmiah Al-Qur'an.